Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar antum semuanya? Apakah antum dalam keadaan sehat dan walafiat? Atau apakah antum sudah sarapan semuanya? Apakah antum sudah siap belajar semuanya? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita daripada segala macam mara bahaya ataupun penyakit, dan juga memberikan kita niat yang tulus dan ikhlas untuk mempelajari atau belajar atau dalam menimba ilmu, karena segala perbuatan kita tergantung daripada niat kita. Kalau niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah insyaallah ta'ala. Nah, Ustaz, insyaallah hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran tema 1 di subtema yang terakhir, yakni subtema 3. Kita telah menyelesaikan subtema 1 organ gerak hewan, subtema 2 manusia dan lingkungannya. Sekarang subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, ya. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 1. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupa berpakaian rapi, berdoa kepada Allah Ta'ala, dan juga siapkan catatan-catatannya. Ya, ini khususnya buku Bahasa Indonesia dan juga buku IPA. Karena pelajaran muatan kita pada hari ini yakni Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Ya, masuki pelajaran 1. Nah, pertama, Ustaz sekalian, antum lihat di gambar ini merupakan gambar daripada gerabah. Ya. Ada gerabah ini sama ya. Gerabah ini merupakan barang pecah belah dari tanah liat yang dibakar secara tradisional. Jadi gerabah berbeda dengan keramik ya. Nanti kita akan pelajari perbedaannya di setelah ini. Nah, Ustaz sekalian, gerabah merupakan barang pecah belah dari tanah liat yang dibakar secara tradisional. Kenapa dia barang pecah belah? Karena dia ini mudah pecah atau dia pantang untuk jatuh atau terbentur. Tapi dia kalau dirawat dengan baik dia bertahan lama. Kalau dirawat dengan baik, disimpan elok gitu. Nah, dia bakalan bertahan lama. Tapi kalau tidak dijaga, ditaruh di tempat yang mudah terjatuh atau gampang disenggol orang, maka dia mudah untuk pecah belah. Karena dia terbuat daripada tanah liat yang dibuatnya dengan cara apa? Dibakar. Ya. Dibakar atau dipanaskan dengan suhu yang tinggi, dengan api yang besar ya. Gerabah ini awalnya dari tanah liat, kemudian dibentuk dengan sedemikian rupa sesuai dengan pesanan ya. Kadang ada yang dipesan atau kadang udah dibikin kayak seperti piring, dibikin seperti guci ya, dibikin seperti vas bunga atau gelas ya. Ada juga yang bentuk celengan. Nah, bermacam-macam ya gerabah, atau di kampung Ustadz itu di NTT, nah itu disebut dengan periuk tanah. Periuk tanah sama ya, gerabah atau bahasa lainnya yakni tembikar ya, gerabah atau tembikar ataupun periuk tanah. Ini sama, merupakan barang pecah belah dari tanah liat yang dibakar secara tradisional. Nah, kemudian bahan dasarnya adalah tanah liat ya. Tanah liat ini merupakan salah satu jenis tanah yang dia merupakan bahan dasar utama pembuatan daripada gerabah dan juga keramik. Jadi tanah liat ini merupakan bahan dasar daripada gerabah dan keramik. Keramik yang kita gunakan untuk lantai di rumah kita itu, bahan dasarnya adalah tanah liat. Jadi sebelah sini gerabah, ya ini keramik. Sama atau berbeda? Ada persamaannya, ada juga perbedaannya. Nah, kalau gerabah, dia bahan dasarnya semuanya hanya tanah liat yang dipakai, ya, dicampur dengan air. Kemudian dibentuk sedemikian rupa. Tidak ada campuran-campuran yang lain.
Kalau keramik, dia bahan dasarnya juga tanah liat, sama. Tapi dia ada beberapa campuran-campuran atau zat-zat yang dimasukkan supaya dia lebih kuat, karena perbedaan keramik dan gerabah itu kalau persamaannya dua-duanya sama-sama bahan dasarnya adalah tanah liat. Tapi perbedaannya adalah gerabah dia lebih mudah pecah dibandingkan dengan keramik. Makanya di lantai kita lantai di rumah kita keramik itu kalau kita loncat-loncat di atasnya atau kita terjatuh di atasnya dia nggak mudah pecah. Tapi kalau gerabah misalnya yang dibuat untuk lantai rumah kita, maka kita mungkin loncat sekali aja mungkin udah langsung rusak semua dalam isi rumah kita. Tapi karena terbuat dari keramik, sama tanah liat juga, tapi ada beberapa bahan-bahan lain yang dicampur. Akhirnya dia lebih kuat daripada gerabah. Itu aja perbedaannya sebenarnya. Intinya dua-duanya sama. Bahan dasarnya merupakan tanah liat. Ya. Dibuat dari salah satu jenis tanah, yakni tanah liat. Nah, sekarang antum ini tim mana? Tim gerabah atau tim keramik? Nah, dua-duanya keren ya. Dua-duanya keren. Gerabah dan juga keramik. Dua-duanya terbuat dari tanah liat. Manusia terbuat dari apa? Tanah liat juga nggak manusia? Antum pilihlah, antum keturunan, mau pilih keturunan monyet atau keturunan tanah liat ini. Allah Ta'ala alam. Nah, teman-teman sekalian, nah ini ada gambar para pengrajin gerabah, ya. Para pengrajin gerabah dari Nusa Tenggara Timur, ya, dari Flores. Nah, ini para pengrajin gerabah yang membuat gerabah ya, atau membuat periuk tanah. Kalau di sana di daerah Nusa Tenggara Timur disebut periuk tanah. Ini para pengrajin gerabah. Ya. Jadi ini merupakan pemanfaatan atau nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan sempurna, dengan baik ya. Dalam surah At-Tin Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ciptaan terbaik, dengan ciptaan yang sempurna. Apapun dia lahir dalam keadaan apapun, dia sudah terlahir secara sempurna. Ya. Jadi tidak ada manusia yang dia terlahir jelek, terlahir tidak sempurna, tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan manusia dengan penciptaan terbaik, penciptaan yang sempurna. Jadi tidak ada manusia, mungkin ada yang dia ketika lahir dia cacat, ketika lahir dia buta atau pendengarannya terganggu, atau dia terlahir dengan organ tubuh yang kurang. Walaupun seperti itu tetap kita harus mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan orang itu dengan sempurna. Karena Allah sendiri yang mengatakan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam ciptaan yang terbaik. Salah satu ciptaan atau salah satu nikmat yang telah Allah berikan adalah tangan atau organ gerak kita, yakni tangan dan juga kaki. Sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sempurna, tinggal kita memanfaatkannya ya. Kita bisa menggunakan untuk bekerja, salah satunya untuk bekerja ya. Misalnya untuk orang tua kita doakan supaya mereka tetap sehat dan juga diberi Allah kekuatan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Allah memberikan kita organ gerak kepada orang tua kita supaya mereka bisa bergerak mencari nafkah, untuk mencari rizki untuk kita, ya, untuk makan minum, untuk membayar uang sekolah kita, ya, telah bekerja. Salah satu contohnya di pelajaran kita kali ini adalah organ gerak tangan yang dipakai oleh para pengrajin gerabah untuk membuat gerabah atau membuat kerajinan tradisional ini. Jadi pembuatan gerabah ini anak Ustadz sangat tergantung daripada kelincahan tangan ya. Jadi orang yang buat gerabah itu orang yang dia kreatif
harus pandai dia. Bagaimana cara membuat gerabah bentuk gelas, gerabah bentuk piring, gerabah bentuk guci, panci, gerabah bentuk vas bunga. Jadi harus pandai, ini berkaitan dengan organ gerak tangan. Kalau tangannya nggak kreatif, nah maka susah dia, maka susah, harus dilatih ya. Dia harus melatih organ gerak tangannya, telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Dan biasanya orang-orang khusus ini, orang-orang kreatif ini, orang-orang khusus. Ya. Jadi tidak sembarangan orang itu, tidak semua orang itu kreatif ini, apalagi para pengrajin gerabah itu. Ya. Mereka bisa mengukir gerabah dengan sedemikian rupa. Nah, manusia sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi organ gerak kita itu ada dua ya. Ini organ gerak pada manusia itu ada tangan dan juga kaki, terbentuk dari alat gerak aktif otot dan juga alat gerak pasif yakni tulang. Nah, Ustaz, kita telah masuki penutup pelajaran hari ini, pelajaran 1. Yakni ada hadiah dari Ustaz. Antum baca halaman 124 sampai dengan 127 ya. Kemudian antum catat paragraf 8. Gerabah dari Pulau Madura. Paragraf 8 aja ya, yang peralatan pengrajin gerabah Madura adalah, nah itu antum catat itu sampai titik, sampai titiknya di poin 11 ya. Bungku pembakaran gerabah. Jadi antum catat itu halaman 125 ya. Paragraf 8 ada halaman 125. Baca dulu ya. Baca dulu gerabah dari Pulau Madura. Ustaz harap antum ikuti nih prosedurnya. Dibaca dulu supaya paham. Ikuti materinya dari awal, dibaca dulu sampai paham. Setelah itu baru kerjakan tugasnya. Ustaz rasa demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan atas kehadiran antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.